ini Mbak, siapa tadi Mbak Aisyah ya. Jangan galau Mbak Asya, ini kan sedang proses ya. Biasa, wacana itu butuh waktu. Pasti Anda juga akan mengalami resistensi. Persis dulu ketika orang pertama kali mengenalkan hermeneutik, ya Pak Sairon mengenalkan hermeneutik, mengenalkan isu gender. Awal-awalnya kan banyak dosen yang alergi. Alergi itu ada dua kemungkinan, belum paham atau tidak paham. Gitu. Maka panjenengan tidak usah risau, ini sudah banyak yang sudah mau neliti ya, termasuk mohon maaf apa itu beberapa pikiran saya rupanya sudah banyak yang ingin ikut meneliti, mengkritik. Saya senang sekali dikritik itu karena itu bagian dari room of improvement, ruang kita untuk memperbaiki diri. Ada mahasiswa temannya Mas Wildan itu Mas Idris ya yang di mana? Di Maroko mana? Tunis ya. Tesisnya mau neliti pemikiran tafsir Maqasidi yang saya tulis itu, baik yang di apa makalah, kitab maupun di pidato pengukuhan dan mungkin di YouTube itu dia mau coba rekonstruksi ulang konsepnya seperti apa. Saya bilang silakan Mas, itu nggak apa-apa. Jadi kalau ada kekurangan kritik saja, nggak apa-apa. Senang saya karena saya juga belajar ya. Nah itu soal waktu Mbak Aisyah, tapi panjenengan perlu meyakinkan. Cara meyakinkannya adalah pertama bahwa sebagai sebuah perspektif baru ya itu mestinya diberi ruang dulu dong ya. Ini tapi mohon maaf mungkin Mbak Aisyah tidak harus kontra dengan dosen ya daripada nanti kamu nggak dibimbing ya. Caranya kamu nge-share ya. Kamu share ya apa itu makalah-makalah yang saya tulis kamu share gitu kan ya. Pak ini gua ada makalah begini coba dikasih komentar, ada YouTube saya kasih share gitu loh. Nah, siapa tahu dari situ kemudian dia mulai terbuka gitu kan, bahwa kamu punya keinginan mengembangkan tafsir melalui kajian tafsir Maqasidi misalnya ya. Nah, saya memang masih punya PR ini Mbak Aisyah. Jadi saya ingin memberi contoh langkah konkret ya antara teori dan praktek. Ini tugas saya, tapi belum selesai. Jadi maksud saya ingin ngasih pola riset ya dalam bentuk makalah. Iki lho nek riset tafsir Maqasidi langkahnya ini, contohnya seperti ini yang lebih mekanik barangkali gitu kan. Sehingga bisa menjadi template buat mahasiswa. Ini PR saya. Saya terima kasih Mbak Saada ya. Tetapi beberapa tulisan saya meskipun belum plek dengan teori ya, itu sudah mencerminkan dimensi Maqasidiyah. Nanti mungkin saya share, saya sedang nulis tulisan kecil ya tentang surat Al-Mujadilah, pendekatan tafsir Maqasidi, cuman opini, tapi ini bisa menginspirasi saya kira nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, 8 langkah yang saya tulis tadi coba sampean terapkan. Jadi tetap langkahnya menggunakan model tematik, Mbak. Nanti yang membedakan karena Wasfi Asyur sendiri menyebut tafsir Maqasidi ini juga bagian dari tafsir tematik, hanya yang membedakan kemampuan seorang mufassir atau peneliti menjelaskan al-ab'ad al-maqasidiyah, dimensi-dimensi maqasid yang ada di dalam ayat yang dia terangkan. Contoh tadi misalnya surat kisah Adam. Itu al-ab'ad maqasidiyahnya bisa kita tonjolkan dan ada argumen rasionalnya kan di situ. Ada argumen analisis teksnya gitu loh. Dan ketika orang membaca, saya yakin kalau dia mau membuka pikiran, minimal akan mantuk-mantuk dulu gitu kan. Soal Bari nggak setuju itu urusan dia gitu kan ya. Itu maksud saya. Jadi distingsi yang membedakan nanti tafsir Maqasidi itu kemampuan Anda mengungkap aspek maqasidnya. Bisa dilihat dari teori Daruriyatul Khamsi, bisa dilihat dari aspek gradasi maqasidnya, oh ini aspek hajiatnya, ini aspek tahsiniatnya, ini aspek daruriyatnya. Bisa dari sisi teori misalnya punyanya Asy-Syatibi min haitsul wujud, min haitsul adam. Jadi misalnya ketika menjelaskan hifdzul aql ada 2, min haitsul wujud berarti dari sisi produktif. Akal harus kita kembangkan melalui berpikir, meriset, meneliti. Min haitsul al-adam, protektif. Akal harus kita jaga jangan mengkonsumsi minum-minuman keras, yang memabukkan, narkoba, termasuk jangan terjebak kepada mainan, game yang adiktif. Itu merusak akal juga. Sehingga lupa kuliahnya, tahu-tahu sudah semester 14.
karena ngegame ya, ngegame online dan adiktif itu ya, itu merusak akal ya. Akhirnya semester 14, kalau sudah semester 14 itu dalam bahasa Quran menyebutnya sudah wal asri, demi waktu asar, matahari sudah mau tenggelam alias sudah mau DO gitu loh. Wal asri itu ya. Kalau semester 14 proposal nggak segera di apa itu ditulis, wal asri ya, matahari sudah mau tenggelam. Maka tadi saya katakan bahwa kosam-kosam dalam Al-Quran pun punya maqasid. Kenapa kok sumpahnya pakai wal asri bukan wadzuhri? Salah satunya tadi pentingnya menghargai waktu ya, how to appreciate ya, how to manage the time well, ini penting karena waktu asar seolah-olah warning matahari mau tenggelam. Kalau kamu tidak melakukan amal kebaikan, tidak beriman, maka kamu pasti rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Kira-kira begitu Mbak Aisyah. Jadi terus berjuang sekuat tenaga. Kalau terpaksa ditolak jangan kecewa. Nanti kamu tulis buku, bukunya bagus, tafsir maqasid terbitkan, kasihkan ke dosen yang menolak. Itu cara mengkritik dosen. Terima kasih.